Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana, innaka antal alimul hakim, wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Hadirin rahimakumullah yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah kita dipertemukan Allah sampai pada hari ke-27 di bulan Ramadan yang penuh kemuliaan ini. Hari ini kita akan sama-sama merenungkan firman Allah dalam surat Al-Mulk ayat yang ke-29. Temanya, deklarasi seorang mukmin betul-betul beriman dan bertawakal hanya kepada Ar-Rahman. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwar rahmanu amanna bihi wa alaihi tawakkalna fasata'lamuna man huwa fi dhalalim mubin. Katakanlah wahai Muhammad, dialah zat yang maha pengasih, kami beriman kepadanya dan hanya kepadanya kami bertawakal. Kelak kalian akan tahu siapa yang berada dalam kesesatan yang nyata. Hadirin yang dimuliakan Allah, setelah di ayat 28 Al-Quran membalikkan logika berpikir orang-orang Quraisy bahwa siapa yang bisa melindungi orang-orang kafir atas siksa yang pedih, ayat di atas menegaskan identitas dan sikap kaum muslimin. Qul huwar rahmanu amanna bihi wa alaihi tawakkalna. Katakanlah wahai Muhammad, dialah zat yang maha pengasih, kami beriman kepadanya dan hanya kepadanya kami bertawakal. Imam Muhammad Ali As-Sabuni menjelaskan dalam tafsir beliau Safwatut Tafasir, ai qul lahum ya Muhammad amanna billahil wahidil ahad. Katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, kami beriman kepada Allah yang Maha Esa. Wa alaihi tamadna fi jam'il umurina, kami berserah kepadanya untuk semua urusan kami. La alal amwali wal rijal, bukan pada harta dan bukan pula pada kekuatan manusia. Kalimat huwar rahman, dialah ar-Rahman, menurut tafsir Al-Qurtubi ini adalah penetapan sifat ar-Rahman yang maha pengasih sekaligus bantahan terhadap kaum musyrik yang mengingkari atau mengolok-olok nama ar-Rahman. Nama ini merupakan luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala dan kekuasaannya yang memberi dan bisa menahan azab. Di dalam tafsir Asy-Sya'rawi dijelaskan pilihan kata huwar rahman untuk menekankan keindahan nama ar-Rahman. Menurut beliau, saat orang kafir menentang dan mengejek Nabi SAW, Allah tidak membalas dengan sifat Al-Jabbar atau Al-Qahhar. Justru Allah menampilkan sifat sebagai yang maha pengasih, Ar-Rahman. Ini menunjukkan bahkan kepada orang yang mengolok-oloknya, Allah tetap memberikan rahmat hidup, rezeki, dan kesempatan. Rahmat Allah mendahului murkanya. Sementara kata amanna bih, kami beriman kepadanya, menjelaskan bahwa ini adalah deklarasi tegas, kami beriman kepadanya saja dan tidak menyekutukannya. Ini kontras dengan kaum musyrik yang menggantungkan diri kepada berhala. Wa alaihi tawakkalna, dan hanya kepadanya kami bertawakal adalah penyerahan total, bersandar penuh kepada Allah Subhanahu wa taala, menyerahkan urusan hidup, kematian, kemenangan dan keselamatan hanya kepadanya. Ini juga menjawab ejekan kaum musyrik yang berharap Nabi SAW wafat. Tawakal jangan difahami sebagai sikap pasrah tanpa usaha. Tawakal adalah melakukan ikhtiar secara maksimal dan optimal dan menyerahkan hasil atau endingnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam konteks ayat sebelumnya, harapan orang-orang kafir agar Nabi binasa, tawakal berarti adapun yang terjadi kepada Rasul dan orang-orang yang beriman, mereka tetap bersandar bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Fasata'lamuna man huwa fi dhalalim mubin. Kelak kalian akan tahu siapa yang berada dalam kesesatan yang nyata. Ai
Fasawfa ta'lamuna an qaribin man huwa fid dhalalati nahnu am antum. Jadi kalian akan segera tahu siapa yang dalam kesesatan, kami atau kalian. Wa fihi tahdidun lil musyrikin. Ini merupakan atau mengandung tahdid, ancaman bagi orang-orang musyrik. Menurut Imam Al-Qurtubi, kata fasata'lamuna, kalian kelak akan mengetahui, merupakan kalimat ancaman secara halus, adalah ancaman tentang hari kiamat atau bisa juga ancaman kemenangan Islam di dunia. Pada saat itu akan jelas siapa sebenarnya yang dalam kesesatan yang nyata. Menurut Profesor Quraish Shihab, ungkapan kelak kalian akan mengetahui menunjukkan kepastian di masa yang akan datang. Bisa di dunia ketika kebenaran Islam telah tampak, bisa di akhirat saat pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Ini dia adalah ancaman yang tenang, tidak emosional, seolah-olah Allah berkata, waktulah yang akan membuktikan siapa yang benar-benar sesat. Hadirin rahimakumullah yang dimuliakan Allah, demikianlah makna surat Al-Mulk ayat yang ke-29. Dialah Ar-Rahman, kami beriman kepadanya dan kepadanya kami hanya bertawakal. Kelak akan jelas siapa yang berada dalam kesesatan yang nyata. Ayat ini merupakan pernyataan identitas kita sebagai seorang mukmin, jawaban elegan atas ejekan orang kafir, serta penegasan tauhid yang menenangkan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.